Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Yosi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, salah satu komoditi unggulan di negara kita adalah kelapa sawit. Dengan melihat jumlah luasan perkebunan dan produksi tanaman kelapa sawit yang tinggi, produk sampingannya berupa limbah sawit juga tinggi. Salah satu produk sampingan berupa limbah padat dari industri pengolahan kelapa sawit adalah tandan kosong kelapa sawit. Hasil survei menunjukkan bahwa tandan kelapa sawit belum dimanfaatkan secara optimal. Hanya sebagian kecil dimanfaatkan sebagai pupuk. Namun yang kami dengar saat ini ternyata tandan kosong kelapa sawit tidak hanya dimanfaatkan sebagai pupuk. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanya kepada bintang tamu podcast kita kali ini, seorang siswa inovatif dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang, Belza Zanaria. Apa kabar Belza? Alhamdulillah baik. Iya. Sehat ya? Ya, sehat. Oke. Terkait dengan limbah kelapa sawit tadi, inovasi apa yang dilakukan Belza dengan dengan limbah tersebut? Saya membuat asap cair, pengawet asap cair yang digunakan untuk mengawetkan makanan, khususnya ikan, Bu. Oh, jadi inovasinya adalah limbah kelapa sawit diolah menjadi pengawet asap cair. Asap cair yang berguna untuk ikan, pengawetan ikan. Pengawet makanan, khususnya ikan? Iya. Oke. Inovasi ini menarik sekali ya, karena yang kita tahu bahwa pengawet itu macam-macam ya, tapi ini justru dari bahan-bahan alami yang justru yang tidak terpakai ya. Iya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi ide muncul mau berinovasi dengan limbah kelapa sawit ini? Jadi sebenarnya saya ini berasal dari Indralaya, di mana daerah saya ini banyak ikannya. Ikan yang ditangkap tersebut biasanya diolah atau diawetkan menjadi ikan asin ataupun ikan asap. Pengasapan tadi menggunakan batok kelapa ataupun sabut kelapa. Pengasapan secara langsung tersebut biasanya mengandung PAH atau disebut poliaromatik hidrokarbon, yang mana itu bersifat karsinogen. Tentu saja dapat menyebabkan salah satu kelainan pada sel atau biasa juga disebut kanker. Tentu itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Di tempat saya ini juga banyak sekali perkebunan sawit. Berdasarkan data terakhir yang saya baca, Provinsi Sumatera Selatan ini memproduksi 2.280.000 ton kelapa sawit per tahunnya. Jadi di situ saya berpikir, ini tandan kosongnya kan tidak digunakan, walaupun digunakan juga paling sebagian digunakan untuk pupuk, sisanya lagi diapakan. Dari situ saya berpikir untuk mengganti kelapa sawit ini, untuk menggantikan batok kelapa dan juga sabut kelapa sebagai bahan utama pengawet. Namun, tandan kosong ini diolah lagi untuk dihilangkan PAH-nya, sebab berdasarkan data yang saya baca juga, asap cair ini tidak mengandung PAH sama sekali. Jadi begitu. Oh, jadi memang dari awal mulanya karena melihat limbah kelapa sawit yang tidak terpakai di daerahnya gitu ya. Iya. Jadi kepikir gimana kalau ini dimanfaatkan untuk bahan pengawet makanan ya. Katanya alat-alatnya ini menggunakan bahan-bahan bekas gitu ya. Iya. Dan cukup sederhana dalam pembuatan dan prosesnya. Itu bisa ceritakan kepada sahabat inovasi bagaimana ini tentang informasi tersebut, apakah benar? Iya, jadi kami masih menggunakan alat sederhana, yaitu berupa kaleng bekas apa saja, tapi di sini kami menggunakan kaleng bekas roti. Jadi itu kami modifikasi, kami sambung dengan satu selang ataupun satu pipa untuk dilanjutkan dengan wadah penampungnya seperti botol ataupun wadah yang tertutup lainnya agar dapat menampung asap cair tersebut. Oke, jadi memang benar ya bahwa alat-alat untuk
pembuatan asap cair ini memang semuanya dari bahan-bahan bekas dan mudah didapat ya? Iya, tentu saja. Iya, baik. Nah, ini kita menggunakan bahan baku tandan kosong kelapa sawit. Untuk satu tandan kelapa sawit itu menghasilkan berapa liter? Mililiter ya? Untuk satu tandan kelapa sawit kira-kira 5 ml untuk ukuran besar. Seperti itu. Satu tandan kelapa sawit ukuran besar menghasilkan 5 ml. Jadi kalau untuk mililiter ya? Iya, mili. Jadi kalau untuk 1 liter artinya Butuh 16 tandan. sekitar 16 tandan besar untuk 1 ml. Nah, ini tentu saja bahan bakunya nggak dibeli ya, karena kan kita bisa mendapatkannya ya. Iya. Dan sangat ekonomi tentunya. Oke, baik. Nah, berbicara masalah risetnya, apa kesulitan dalam penciptaan inovasi ini? Tentu saja banyak kesulitan, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Namun yang sampai saat ini belum bisa diatasi itu ada 2. Karena kami masih yang pertama itu menggunakan alat sederhana, cukup memakan waktu sebenarnya. Kalaupun kita ada alat yang lebih canggih atau lebih dari alat kami ini bisa memakan waktu yang lebih sedikit dari alat kami tadi. Selain itu juga asap cair ini masih dalam grade 3, belum grade yang premium. Jadi kami perlu alat lagi untuk mendistilasi ulang. Mendistilasi asap cair ini agar dihasilkan produk yang premium. Oh, gitu. Nah, tadi dibilang kalau misalnya alatnya lebih canggih ya, lebih ini lagi tentunya akan lebih cepat. Nah, kalau menggunakan alat yang sudah ada yang dipakai Belsa dan kawan-kawan, berapa lama penyelesaiannya? Kurang lebih itu 7 jam. Oh, 7 jam. Iya. Jadi nggak memakan waktu, sebenarnya nggak memakan waktu berhari-hari ya. Iya, tidak. Tapi memang dari jam penyelesaiannya lebih tinggi. Kalau memang pakai itu biasanya berapa jam yang tahu? Kalau memang dibutuhkan alat yang katanya yang lebih canggih ya? Iya. Mungkin itu sekitar 3 jaman. Oh, 3 jam. Ya, jadi memang hasilnya lebih lama ya kalau menggunakan alat ini ya. Cuman tentunya ya kita siapapun bisa melakukannya ya. Iya. Nah, kalau dari cara penggunaan asap cair sebagai pengawet makanan ini gitu ya. Nah, apakah ada bantuan alat khusus untuk mengaplikasikannya? Tidak perlu alat khusus sebenarnya, cukup dioleskan menggunakan kuas atau juga bisa ditaruh ke wadah yang ada semprotannya. Jadi bisa langsung diaplikasikan pada produk yang ingin diawetkan. Oh, jadi penggunaannya asap cair dimasukkan ke dalam botol, kemudian langsung disemprotkan kepada produk makanan yang ingin diawetkan. Iya. Ya. Kalau pada saat riset produk makanan yang setelah untuk percobaan untuk pengawetan ini menggunakan apa produk? Kami menggunakan satu ikan nila, ikan kecil. Jadi 1 sendok asap cair ini kami oleskan ikan nila tersebut dan bertahan hingga 7 hari tanpa dimasukkan ke dalam kulkas dan diberi pengawet lainnya. Oh, gitu. Jadi hasilnya selama 1 minggu itu tidak merubah cita rasa? Iya, tidak, karena asap cair ini memiliki keunggulan yaitu tidak mengubah kadar protein, lemak, dan cita rasa makanan tersebut. Oh, jadi memang dia setelah 1 minggu baik warna, rasa, dan bentuk juga nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Nah, yang kami dengar bahwa asap cair ini sebagai bahan pengawet makanan itu tidak hanya sebelumnya yang kami tahu tidak hanya berasal dari ini yang adik lakukan penelitian ini, cuman ada juga yang dibuat dari tempurung kelapa, bongkol jagung. Nah, ini apakah kandungannya sama dengan asap cair yang riset yang adik lakukan? Untuk secara umum kandungannya itu sama, terdiri dari air, fenol, asam, karbonil, dan juga tar. Tetapi asap cair kami ini belum dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui berapa persen sih kandungan itu tadi, gitu Bu. Gitu ya. Tapi sejauh ini tidak ada yang berbahaya ya? Iya, tidak ada. Untuk pengawetan makanan zat-zat tersebut tidak ada yang berbahaya ya? Tidak ada yang berbahaya. Untuk makanan tersebut ya.
Apa manfaat menggunakan asap cair dari tandan kosong atau tankos ya kelapa sawit ini dibanding pengawet lainnya? Ya, jadi pengawet asap cair dari tandan kosong tandan kosong sawit ini tidak mengandung bahan kimia sama sekali yang tentunya aman dikonsumsi bagi tubuh kita. Selain itu juga ini berasal dari tandan kosong yang mana dapat mengurangi limbah-limbah tadi serta dapat menjaga cita rasa, lemak dan juga protein pada makanan tersebut. Oke, jadi memang ini produk pengawet alami yang tentunya bebas bahan kimia ya. Jadi sangat baik untuk kesehatan ya. Iya. Ya. Nah, kalau tadi manfaatnya, keunggulan pemanfaatan pengawet makanan dari inovasi ini dibanding dengan pengawet lainnya apa? Keunggulannya itu yang pertama tentu saja ekonomis karena bahannya tadi mudah didapatkan. Selain itu juga ini akan menghindarkan kita dari bahan-bahan kimia gitu. Ekonomi ya, yang pastinya bahannya ekonomis ya. Iya. Ini sudah diproduksi massal? Belum ya? Tapi sudah dikenalkan kepada masyarakat, dijembatani oleh kepala desa tempat saya tinggal. Jadi dikenalkan ke 3 golongan, ibu rumah tangga, tukang furnitur kayu, dan juga ini home industry. Oh gitu, ke home industry, furnitur kayu. Nah ini apa hubungannya dengan pengawet makanan? Jadi sebenarnya asap cair ini selain bisa mengawetkan makanan karena dia bersifat antimikroba dan juga antibakteri dan jamur, dia bisa digunakan untuk pengaplikasian pada kayu-kayu. Jadi asap cair bisa dikuaskan kepada kayu yang akan digunakan agar terhindar dari rayap. Jadi memang ternyata asap cair ini tidak hanya untuk sebagai pengawet makanan, ternyata setelah dicoba di furnitur juga sebagai anti jamur. Iya. Anti jamur, anti mikroba. Nah, apa rencana pengembangan ke depan untuk inovasi ini? Oke, tentu saja kami akan meneliti lebih lanjut terkait kandungan-kandungan dari asap cair tandan kosong sawit ini agar mengetahui lebih jelas berapa persen kadar fenol, kadar tar, dan yang lainnya. Oke, mungkin untuk ketahanan tadi? Iya, mungkin ketahanan juga akan kami teliti berapa lama waktu simpan asap cair ini dan berapa lama makanan yang diawetkan ini akan awet menggunakan tankos ini. Oke, baik. Tadi setelah dijelaskan bahwa memang harus ada penelitian lanjutan ya untuk inovasi ini. Nah, harapan dengan inovasi ini sendiri apa? Semoga produk asap cair dari tandan kosong sawit ini dapat menyehatkan masyarakat serta lingkungan tentunya. Oke. Nah, bolehlah kasih closing statement buat motivasi teman-temannya, sahabat inovasi yang ada di rumah dari Belza. Iya. Jadi, jangan pernah remehkan sesuatu sekecil apapun di lingkunganmu. Bisa saja itu dapat berguna bagi banyak orang dan memberikan manfaat untuk semua orang. Terima kasih, itu saja. Oke, baiklah. Itu tadi perbincangan kita yang tentunya sangat menarik sekali dengan siswa inovatif Belza Zaharia yang tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi. Oke, terima kasih Belza sudah hadir di acara One Day One Innovation. Nah, ditunggu inovasi-inovasi lainnya di acara kita tentunya ya. Nah, sahabat inovasi, teruslah melakukan inovasi, berkarya dan tentu saja dan kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Dan jangan takut, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi. Setiap inovasi konkret hasilnya. Nah, jumpa lagi bersama saya di acara One Day One Innovation berikutnya. Salam inovasi.